trader. Kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Langsung. Kebetulan atau tidak, berkaitan atau tidak, yang jelas belakangan ini kita melihat bahwa harga saham, terutama Wall Street, anjlok. Dolar menguat tajam, emas, Bitcoin, dan major currency sempat anjlok. Semua ini terjadi jelang FOMC meeting yang akan diselenggarakan pada hari Kamis dini hari nanti. Bagaimana itu menjadi penting? Mengapa FOMC ini menjadi penting? Sudah berbulan-bulan sebelumnya kita membahas bahwa apa yang terjadi sekarang adalah bagian dari proses yang sudah berlangsung sejak lama, terutama sejak pandemi berlangsung di 2020, di awal 2020, yang kemudian memicu adanya stimulus moneter yang besar, luar biasa besar, terutama dari Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve. Dan ternyata setelah berbagai masa yang dilewati selama pandemi ini, di 2021 ekonomi Amerika Serikat semakin membaik. Bahkan ancaman inflasi juga semakin tinggi. Walaupun oleh Federal Reserve, inflasi hanyalah sementara atau temporary, transitory. Yang menjadi fokus adalah bagaimana pasar tenaga kerja. Dan belakangan ini, beberapa bulan terakhir, pasar tenaga kerja Amerika Serikat memang membaik, tapi tidak sebaik atau tidak sebagus yang diharapkan oleh The Fed. Bahkan pertemuan terakhir di Jackson Hole Meeting, The Fed masih belum menetapkan kapankah tapering akan dilakukan. Dan FOMC yang diselenggarakan pada Kamis nanti, yaitu pada pukul 1 untuk pengumumannya FOMC meetingnya, dan pukul 1.30 adalah konferensi pers oleh Jay Powell. Pada konferensi pers inilah maka kita akan melihat bagaimana sikap The Fed selama ini. Karena kita melihat bahwa pada akhirnya tapering harus dilakukan. Pertama, seperti sudah dikatakan tadi bahwa ekonomi semakin membaik, inflasi juga semakin kuat, dan pasar tenaga kerja cukup baik. Sementara pandemi, walaupun terdapat varian baru, terutama Delta varian, kita melihat bahwa Delta varian sudah mulai mereda. Jadi, The Fed terpaksa harus memutuskannya. Kapan? Itu pertanyaannya. Apakah di FOMC meeting 23 September? Karena setelah September ini tidak ada FOMC meeting bulan Oktober, langsung ke November, Desember. Jadi, menurut FOMC meeting sebelumnya dijelaskan bahwa jelas akan ada tapering di akhir tahun ini, tapi belum tahu kapan. Nah, apakah September ini akan dijelaskan, ditentukan, dipastikan kapan tapering itu akan dilangsungkan? Sebelum FOMC ini memang sudah membuat pasar cukup relatif tertekan. Kita tadi sudah bahas di awal bahwa Wall Street melemah, kemudian dolar menguat, dan lawan dolar komoditas, emas, Bitcoin, major currency semuanya melemah. Kelemahan ini memang tidak semata-mata terkait dengan FOMC saja. Belakangan ini kita melihat bahwa terjadi kegalauan atau kegusaran, bahkan ancaman krisis dari China. Tepatnya adalah kasus Evergrande, sebuah perusahaan developer pengembang nomor 2 terbesar di China yang memiliki potensi gagal bayar sebesar 200 bahkan 300 miliar dolar. 200 sampai 300 miliar dolar. Ini adalah jumlah yang sangat besar, apalagi bagi Indonesia. 200 miliar atau 300 miliar dolar itu sangat besar, dan itu menjadi ancaman. Karena kalau Evergrande ini dinyatakan bangkrut atau gagal bayar, maka akan bisa merembet ke banyak hal. Bukan hanya pasar finansial, tetapi juga ekonomi real, karena melibatkan pekerja, melibatkan para investor, retail, masyarakat umum, dan orang-orang yang dirugikan. Juga memicu rentetan domino ke pasar finansial global, karena ini memang melibatkan pasar finansial global, di mana utang terbesar Evergrande berada dalam denominasi US dollar. Tetapi bagi Cina memang hal ini bukanlah hal yang begitu ancaman ya. Bagi Cina, Evergrande mungkin masih bisa di-manage, karena kita ketahui jumlah 300 miliar dolar Amerika Serikat itu bukanlah ancaman yang terbesar buat Cina, karena kita tahu bahwa Cina merupakan negara dengan cadangan mata uang dolar terbesar di dunia, reserve dolar terbesar di dunia, yaitu sekitar 3,4 triliun dolar. Jadi bagi Cina ini masih bisa di-manage sebenarnya, dan investor walaupun dalam kondisi tertekan belakangan mulai mereda. Baru-baru ini dijelaskan bahwa Evergrande mampu akan mencicil pembayaran hutang yang jatuh tempo akhir bulan ini dengan kupon-kuponnya. Jadi untuk sementara isu ini mungkin
mereda. Tetapi kebetulan Bank Sentral Cina juga akan melaksanakan meeting, tapi lebih awal dari The Fed. Kalau The Fed adalah Kamis dini hari, sementara Cina adalah Rabu sore Indonesia Barat. Jadi apakah ini semua kebetulan? Kecemasan pasar terkait The Fed, kecemasan pasar terkait Evergrande, dan juga kecemasan terkait bagaimana Bank Sentral Cina menanggapi potensi pelambatan ekonomi dan krisis atau ancaman krisis finansialnya yang dipicu oleh krisis propertinya. Nah, kalau kita lihat kembali fokus pada The Fed, sebenarnya pasar pastinya lebih kepada bagaimana The Fed menyikapi semuanya, yaitu membaiknya ekonomi Amerika Serikat, inflasi yang semakin tinggi, kemudian pasar tenaga yang masih cukup baik tetapi belum cukup baik, kemudian pandemi yang sudah sedikit mereda, isu Evergrande dan yang bisa memicu krisis global. Apakah The Fed sanggup menentukan target taperingnya malam ini FOMC nanti? Karena kita lihat ada beberapa skenario. Pertama, yang paling wajar adalah The Fed akan memberitahukan jadwalnya, karena secara umum The Fed lebih cenderung memberikan informasi awal kepada pasar untuk bersiap-siap, karena The Fed ingin market tenang walaupun terjadi koreksi, yaitu setidaknya keputusannya adalah bahwa suku bunga masih akan dilihat tahun 2023 atau awal tahun 2024 seperti yang sudah ditegaskan oleh The Fed. Sementara tapering akan dilakukan, tetapi tidak sekarang, tidak Oktober, mungkin nanti FOMC November. Bagaimana penegasannya? Tetapi bisa jadi FOMC di luar dugaan ternyata mempertegas bahwa di 2022 nanti akan ada kenaikan suku bunga dan tapering bisa dilakukan segera, ditegaskan pada FOMC nanti atau setidaknya dimulai bulan Oktober nanti. Jika demikian, ini adalah sebuah kejutan pasar dan ini kejutan yang akan lebih besar daripada opsi pertama tadi. Jadi ini opsi kedua merupakan skenario yang lebih buruk. Apapun skenarionya, memang pertama ditegaskan bahwa dolar berpotensi menguat, karena memang sampai saat ini secara fundamental belum ada bank sentral yang juga menentukan kapan tapering yang dilakukan. Bank sentral Kanada, Eropa, maupun bank sentral Inggris atau BOE, Bank of England, itu semuanya masih belum jelas. Begitu juga The Fed. Kalau The Fed mau perjelas sikapnya, maka ini bisa jadi bank sentral yang pertama yang akan membuat dolar semakin menguat. Kalau kita lihat pada grafik atau pada pembahasan saya di video sebelumnya, ada beberapa yang sudah melakukan breakout, melakukan penegasan bahwa mata uang ini melemah terhadap dolar, yaitu USD/CAD yang secara weekly menguat. Kita lihat bisa pada grafik ini, USD/CAD menguat. Sementara GBP USD masih dalam triangle, sementara AUD USD masih mencoba level supportnya. Di antara pelemahan berbagai mata uang, Bitcoin, komoditas, emas, dan lain-lain, Yen ternyata cukup relatif bertahan karena didukung oleh kecemasan risk aversion atau sell-off di Wall Street dan global market, pasar finansial secara umum, di mana Yen menjadi salah satu carry trade dan terjadi pembalikan, di mana cross Yen membuat Yen cukup kuat, di mana Yen kita lihat cukup relatif bertahan dibanding dengan Swiss franc, Euro, Pound Sterling, dan lain-lain. Jadi kita lihat di grafik USD/JPY masih konsolidasi secara triangle. Nah, jika opsi kedua yaitu The Fed secara tidak terduga mempercepat jadwal tapering dan kenaikan suku bunganya, maka Yen bisa jadi yang diuntungkan. Sementara mata uang lain bersama Wall Street dan pasar keuangan bisa jadi melemah. Tetapi jika opsi pertama yang dipilih, maka dolar kemungkinan masih akan bisa menguat secara bertahap dan gradual
terhadap mata uang lainnya. Sementara yen kita masih menunggu bagaimana breakout triangle tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bahwa The Fed sepertinya akan diuntungkan dengan kebijakan Bank Sentral Cina PBOC di awal sore nanti sebelum Bank Sentral Amerika Serikat menetapkan keputusannya. Diharapkan bahwa Cina, bank sentralnya akan melakukan tetap dukungan untuk mencegah terjadi krisis ekonomi global, terutama kasus terhadap Evergrande. Yang kedua, The Fed sepertinya akan lebih memilih opsi pertama, yaitu tidak terburu-buru melaksanakan tapering dan kenaikan suku bunga, sehingga dolar masih potensial menguat tetapi bertahap. Bagaimana nasib dolar akan ditentukan bagaimana bank sentral lainnya seperti Bank of Canada, Bank of England, atau BOE, dan ECB atau Bank Sentral Eropa juga merespon stimulusnya. Apakah mereka akan melakukan penarikan stimulus juga? Jadi, disinilah balancingnya akan terjadi. Untuk sementara, dolar masih diharapkan menguat. Walaupun ada opsi ketiga, ya, selain secara bertahap melakukan kebijakan tapering dan kenaikan suku bunga, atau yang kedua ternyata di luar dugaan segera melakukan tapering dan mempercepat karena outlook kenaikan suku bunga di 2022. Tapi ada yang ketiga, ternyata The Fed masih galau juga dan masih menunda hingga di pertemuan Bank Sentral November. Ini akan memperlemah, jelas akan memperlemah dolar dan akan memicu penguatan major currency dan emas juga terutama. Jadi demikianlah pembahasan Bank Sentral Meeting atau FMC Meeting, Federal Reserve Meeting, Kamis dini hari nanti. Ingat, pasang stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.